Raja Tentara Bayaran. Bab 401. Saat berjalan di jalan, Shen Lian mengetahui dari Yang Dong bahwa ada master dari 5 danau sekte yang duduk di atas tungku alkimia. Selain itu, ada 3 master veteran dalam tahap akhir pelatihan tubuh. Kekuatan ini mengejutkan Shen Lian. Dalam seni bela diri Tiongkok, kekuatan sekte seperti itu cukup untuk membuat sekte Wuhu menjadi sekte kelas 1. Tampaknya rahasia pemurnian pil merah selama bertahun-tahun memang telah memberikan banyak manfaat bagi sekte Wuhu. Untungnya, kemampuan tempur ini tidak ada artinya bagi Shen Lian sekarang. Jika Anda benar-benar ingin menempatkannya dalam perspektif, kemampuan tempur Shen Lian sebenarnya sangat dekat dengan alam halus Dewa Pemurnian Qi. 3 tahap akhir pemurnian tubuh, semuanya sia-sia. Setelah berkeliaran di hutan hujan di daerah pegunungan selama 2 jam, Shen Lian dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat tujuan. Ini adalah bangunan panggung bambu dengan gaya yang sangat lokal. Saya kembali. Ada banyak sekali jebakan di sekitar bangunan bambu ini. Satu-satunya jalan aman adalah yang diambil Yang Dong sekarang. Begitu dia selesai berteriak, Shen Lian dan Zheng Zizhen, yang bersembunyi di kegelapan, melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari bangunan bambu, melambai ke arah Yang Dong, lalu berbalik dan memasuki bangunan bambu. Memang benar, di sini, tidak mengherankan jika mereka menganggapnya enteng. Pertama-tama, tidak pernah terjadi apa-apa. Kedua, dengan seorang guru yang berada di alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, mereka, para murid, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berhati-hati. Begitu musuh yang bahkan master dengan teknik pengamatan Qi tidak dapat mendeteksinya benar-benar muncul, mereka pasti tidak akan dapat mendeteksinya. Di bawah kepemimpinan Yang Dong, Shen Lian dan Zheng Zizhen tiba di pintu rumah bambu dengan lancar dan masuk. Hah? Siapa 2 orang ini? Kemunculan ketiga orang itu jelas mengejutkan kakak laki-laki Yang Dong yang langsung berteriak. Di jalan sebelumnya, Yang Dong memberitahu Shen Lian bahwa tempat sebenarnya untuk alkimia sebenarnya ada di bawah tanah. Pintu masuknya berada di bawah tempat tidur di kaki kakak laki-lakinya. Selain itu, tidak ada jalan keluar lain di ruang bawah tanah di sini. Shen Lian dan Zheng Zizhen tidak perlu khawatir. Departemen 9, kamu punya 2 pilihan sekarang, menyerah atau mati. Sebelum Shen Lian selesai berbicara, kakak laki-laki Yang Dong bergegas dengan marah. Zheng Zizhen, yang telah menemukan tempat itu, tidak keberatan dan langsung membunuhnya. Orang tua, jangan terlalu marah. Setelah melihat Zheng Zizhen yang rapi, Shen Lian mengatakan ini dengan santai, yang membuat Zheng Zizhen merasa merinding. Orang ini tidak manusiawi ketika dia menggunakan penyiksaan, dan sekarang dia bilang dia melakukan kekerasan. Tanda tanya. Tentu saja, Zheng Zizhen bukanlah seorang anak kecil dan tidak akan berdebat dengan Shen Lian tentang masalah ini. Tanpa berkata apa-apa, dia memimpin dan memasuki jalan rahasia menuju bawah tanah. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Kembalilah dan tunggu kabar dari kami. Shen Lian menoleh untuk melihat Yang Dong, melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, keputusan ini membuat Yang Dong sedikit bingung. Dia tidak tahu bahwa Zheng Zizhen telah menggunakan keterampilan mentransmisikan suara menjadi rahasia untuk memberitahu Shen Lian tentang situasi sebenarnya dari personel bawah tanah memang Dewa Pemurnian Qi. Sekarang ikan besar sebenarnya ada di sini, Shen Lian tentu saja tidak punya niat untuk mengkhawatirkan Yang Dong, seorang pria kecil yang dengan jelas menyatakan kerjasamanya. Terima kasih, pemimpin. Melihat Shen Lian tidak bercanda dengannya, Yang Dong sangat gembira. Setelah mengatakan sesuatu, dia berbalik dan berjalan ke arah dia datang. Sejujurnya, adalah kebohongan bahwa Yang Dong tidak takut melihat gurunya setelah dia menjadi pengkhianat. Shen Lian sangat baik hati membiarkannya pergi. Departemen ke-9 selalu dikenal sebagai guru yang baik hati dan saleh di Tiongkok seni bela diri. Hari ini tampaknya memang sangat membuang-buang uang. Lorong di ruang bawah tanah sangat sempit dan hanya dapat menampung 1 orang. Namun, setelah berjalan lebih dari 20 langkah, seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang aula seluas hampir 200 meter persegi, yang sekarang terletak di tengah-tengah. Aula. Di sebelah tungku alkimia, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan rambut sedang duduk. Di sebelah lelaki tua itu, ada 2 prajurit berusia 40-an. Seseorang yang menyempurnakan Qi dan menjadi dewa, dan seseorang yang berada pada tahap akhir pemurnian tubuh, benar-benar berani menemukan tempat ini. Karena alasan yang dijelaskan oleh Shen Lian sebelumnya, Zheng Zizhen tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi muncul di bidang pemurnian Qi biasa dan transformasi dewa.
Ini sebenarnya dilakukan untuk melumpuhkan musuh. Kalau tidak, itu akan menunjukkan keadaan halus dan menakuti orang. Cek, cek, cek. Kamu sudah sangat tua, dan kamu tidak memiliki kesadaran untuk melakukan kejahatan. Kami dari Divisi ke-9, dan sekarang kamu telah melanggar konvensi seni bela diri. Biarkan saja dan datanglah kembali bersama kami untuk membantu penyelidikan. Shen Lian berdiri, menunjuk ke arah yang disebut master dari Sekte Wuhu dan berkata tanpa basa-basi. Huff. Kapan Divisi ke-9 bisa mengendalikan orang-orang di luar negeri? Wah, ini, kamu tidak punya kendali atas apapun yang aku lakukan. Orang tua itu tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi berbicara dengan Shen Lian. Terlihat bahwa mereka masih sedikit waspada terhadap Departemen ke-9. Jika Anda benar-benar ingin berbasa-basi, Sekte 5 Danau mereka mungkin tidak dapat membuat ramuan di sini. Departemen ke-9 bertanggung jawab, tetapi jika seseorang dari Departemen ke-9 tersentuh, situasinya akan berbeda. Hahaha, ya, kamu tahu banyak tentang itu, Pak Tua, tapi maafkan aku benar-benar akan mengendalikanmu hari ini. Penjaga gerbang di atas bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, jadi dia diurus oleh saya. Seorang rekan yang pemarah terbunuh. Shen Lian menunjuk ke kepalanya, mengatakan dia menyesal, tetapi dengan ekspresi wajah yang sombong, yang membuat 3 orang di seberangnya sangat marah. Kalian berdua, hadapi bajingan kecil yang berbicara omong kosong itu. Serahkan Dewa Pemurnian Qi ini padaku. Melihat Shen Lian bertekad untuk melawannya, penguasa Sekte 5 Danau, Wang Suo, berubah pikiran dan memutuskan untuk menahan mereka di sini selamanya. Mendengar ini, kedua prajurit di tahap akhir pelatihan tubuh meningkatkan kekuatan internal mereka dan mengarahkan tinju mereka langsung ke Shen Lian. Orang tua itu datang kemudian dan menyerang Zheng Zizhen. Begitu mereka melakukan kontak, Zheng Zizhen tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi memilih untuk bertarung dengan lelaki tua di level yang sama. Shen Lian tidak sopan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, menjatuhkan keduanya dengan percaya diri pemurni tubuh ke tanah segera setelah mereka bertemu. Bukan karena mereka lemah. Sejujurnya, kedua prajurit ini telah mencapai ambang pemurnian Qi dan menjadi dewa di usia parubaya di alam. Kualitas energi internalnya saat ini hanya sedikit lebih buruk daripada para master di alam halus. Di hadapan energi internal dengan tingkat kualitas yang sangat berbeda, sangat sulit bagi seorang pejuang yang memurnikan Qi dan berubah menjadi dewa. Untuk menemukan musuh Shen Lian. Bab 402. Melihat kedua muridnya dirobohkan oleh Shen Lian segera setelah mereka bertemu, wajah master dari 5 Danau Sekte, Wang Suo, menjadi serius. Tahap latihan tubuh paling banyak. Kupikir aku bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Situasi saat ini telah membuat Wang Sui ingin pergi. Dewa Pemurnian Qi di depannya jelas bukan lawan yang lemah. Melawan dia sendirian, Wang Suo tidak yakin akan kemenangan, tidak lagi yakin akan menang. Sambil berpikir, Wang Suo fokus pada pintu keluar di belakang Shen Lian dan yang lainnya, memikirkan cara untuk melarikan diri. Orang tua, apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat, Lao Sheng, ayo kita lakukan bersama. Melihat Wang Suo melirik ke belakangnya, Shen Lian tertawa sedih dan memberi isyarat kepada Zheng Zi untuk menggunakan seluruh kekuatannya sebelum juga menyerang ke arah lelaki tua itu. Ketika Zheng Zizhen mengungkapkan keadaan aslinya, Wang Suo sudah putus asa. Setelah sekian lama, ternyata dia memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat dia tembus. Pada jarak ini, Wang Su tidak bisa mengelak atau menahan kekuatan penuh dari alam halus, tapi untungnya, Shen Lian sendiri yang datang ke pintu. Orang tua ini juga memiliki temperamen yang keras. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghadapi Zheng Zizhen, dia langsung mengubah targetnya dan mencoba yang terbaik untuk mengarahkan serangan terakhir ke Shen Lian, sambil mengabaikan sisi Zheng Zizhen. Melihatnya seperti ini, Shen Lian diam-diam tertawa di dalam hatinya. Bagaimana Wang Suo bisa tahu bahwa inilah yang ditunggu-tunggu oleh Shen Lian? Energi internal Wuji yang berjalan dengan kekuatan penuh dengan mudah menerima serangan Wang Su, dan Shen Lian mengembalikan energi tersebut kepada lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Menderita 2 pukulan kuat berturut-turut, Wang Su dipukuli sampai mati oleh upaya gabungan Shen Lian dan Zheng Zizhen. Ketika dia jatuh dengan keras ke tanah, ahli pemurnian Qi dan transformasi dewa yang dihormati kemanapun dia pergi di dunia seni bela diri, saat ini dia sudah sekarat dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana dengan Pak Tua, apakah sekarang kamu masih bertanya-tanya mengapa kami berani datang ke rumahmu? Berjongkok dan menatap Wang Su, yang menghirup lebih sedikit udara dan mengeluarkan lebih banyak udara, Shen Lian dengan sengaja memprovokasi dia.
Benar saja, ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia hanya bisa menunjuk ke arah Shen Lian dengan penuh semangat, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yah, aku khawatir kamu tidak dapat memahami upaya keras kami. Melihatnya seperti ini, Shen Lian menjadi lebih bahagia. Mengapa kita harus bersusah payah padahal kita jelas bisa menyelesaikan masalah secara langsung? Apakah itu hanya untuk bermain-main denganmu, orang tua? Tentu saja tidak. Ada banyak anak laki-laki dan perempuan yang dikurung di dua kamar ini. Kalian para binatang buas secara alami akan mati tanpa ampun, tetapi mereka semua tidak bersalah. Untuk mencegahmu melompati tembok, Lao Sheng dan aku harus menghabiskan begitu banyak uang. Upaya. Petik 2. Kata Shen Lian dan menunjuk ke kamar di kedua sisi. Saat dia masih di tanah, Zheng Zizhen menggunakan teknik menatap Qi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi di bawah tanah. Mentah paling penting untuk menyempurnakan pil merah ini adalah ketidakpuasan. Ada anak laki-laki dan perempuan berusia 14 tahun. Ada dua ruangan besar di setiap sisi aula ini. Anak-anak di dalamnya semuanya diperoleh oleh Wang Su dengan berbagai cara. Setelah mendengar ini, Wang Su terdiam untuk waktu yang lama, perlahan-lahan, dia berhenti memaksa dan menutup matanya, seolah dia telah menerima akhir hidupnya. Tentu saja, Shen Lian tidak akan membiarkan keinginannya tercapai. Bagi para pejuang yang berada di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, apa yang harus dilakukan Shen Lian jauh lebih merepotkan. Metode menyegel titik akupuntur dengan jarum emas untuk membatasi keterampilan mereka tidaklah mudah digunakan waktu dan melakukannya dengan lebih teliti, yaitu secara langsung untuk menghancurkan orang. Pertama, dia menggunakan kekuatan internal magis untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua yang sekarat itu. Kemudian Shen Lian langsung membubarkan lautan dantian Qi milik Wang Suo, dan kemudian dengan paksa memutus tendon utama di seluruh tubuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak punya cara untuk memulihkannya. Mungkin, kami mengambil tindakan untuk menyelamatkan dan membangunkan orang tersebut. Bukankah kamu? Apa aku sudah mati? Apa yang kamu lakukan padaku? Setelah membuka matanya, Wang Suo melihat sekilas Shen Lian. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi menemukan bahwa selain berbicara, dia sepertinya telah kehilangan semua kemampuan lainnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja menyelamatkanmu dari neraka, dan kemudian membuka blokir meridianmu. Lihat, apakah kamu merasa seperti berada dalam keadaan ekstasi sekarang, dan seluruh tubuhmu terasa jauh lebih rileks. Melihat lelaki tua itu telah bangun, Shen Lian memberi isyarat kepada Zheng Zizhen untuk membangunkan dua prajurit pemurnian Qi dan transformasi dewa, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan dikalahkan tidak jauh dari situ. Nama. Shen Lian memasuki negara bagian dan menginterogasi Wang Su. Orang tua itu sudah berkecil hati dan tidak bisa berpikir untuk berbicara dengan Shen Lian. Sekarang dia tahu bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna dan hanya ingin segera mati. Wang Su. Nama masternya adalah Wang Su. Melihat tuan mereka diam, murid-murid di samping dengan cepat berbicara. Shen Lian melirik pria itu, berjalan mendekat dan mematikan ponsel yang sedang merekam, lalu berbalik dan menekan bahu pria itu dengan sedikit kekuatan di tangannya. Segera, suara patah tulang terdengar di telinga semua orang, dan murid junior dari Sekte Wuhu juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Jangan menjawab pertanyaan tanpa bertanya. Tuanmu adalah binatang buas dan tidak pernah mengajarimu. Aku memberitahumu sekarang. Apakah kamu ingat? Shen Lian bertanya sambil meremasnya. Ah, aku tahu, aku tahu. Para murid dari 5 danau sekte yang sudah menangis berteriak dan berteriak. Huff, Shen Lian, kamu bisa menyiksaku sebanyak yang kamu mau, tapi jika aku berteriak, kamu akan menjadi kakekku. Mengetahui bahwa Shen Lian berusaha menakutinya, mata Wang Suo tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan dia memprovokasi Shen Lian dengan sedikit antisipasi. Pak Tua, aku tahu kamu ingin mati sekarang. Sejujurnya, aku tidak takut ingin mati. Karena itu, Shen Lian menggunakan orang lain untuk melakukan teknik pijat uniknya pada Wang Suo. Bagaimana? Apa kamu sudah membuka matamu? Biar ku beritahu, aku bisa menyiksamu seperti ini sampai kamu gila dan ingin mati. Kok bisa semudah itu? Wang Suo masih memiliki wajah cemberut, tetapi kedua murid itu benar-benar ketakutan dengan keganasan Shen Lian. Bahkan tuan mereka telah jatuh ke tangan orang lain, dan mereka tidak mendapat dukungan untuk waktu yang lama. Di hadapan roh ganas seperti Shen Lian, pilihan lain apa yang ada selain menundukkan kepala? Profesor Wang, kemana pil merah itu dikirim setelah dimurnikan, dan kepada siapa? Dari mana resep pil itu berasal,
dan siapa penerima manfaatnya. Shen Lian menyalakan videonya lagi dan bertanya. Tuan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, jika ada hal lain yang perlu ditekankan, katakan saja. Melihat Wang Sui terdiam untuk waktu yang lama dan Shen Lian belum berbicara, pria yang tulangnya dihancurkan oleh Shen Lian tidak bisa tidak membujuknya. Apa yang ingin kukatakan? Aku membuat pil merah dan menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku melakukan semua ini sendirian. Bagaimana aku bisa berbagi hal baik seperti itu dengan orang lain? Profesor Wang masih keras kepala. Bersambung,